warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan cara pemberian obat secara intrakutan. Kami beranggotakan 4 orang dimulai dari saya Febrianti, saya Fitriyanti Ramadhani, saya Vika Andriani, dan saya Anissa Aulina. Stay tune ya. Hah? Cara pemberian obat secara intrakutan? Iya, intrakutan. Intrakutan adalah metode pemberian obat dengan menyuntikkan larutan ke dalam lapisan dermis kulit, tepat di bawah epidermis, biasanya dengan volume kecil sekitar 0,1 sampai 0,2 mili. Injeksi ini dilakukan dengan sudut jarum sekitar 10 sampai 15 derajat dari permukaan kulit. Apa sih tujuan dan manfaatnya? Baik, adapun tujuannya yang pertama itu memberikan pengobatan sesuai program dokter dengan dosis kecil yang disuntikkan ke lapisan dermis kulit. Kedua, memperlancar proses pengobatan dan menghindari kesalahan pemberian obat. Ketiga, membantu menentukan diagnosis penyakit tertentu seperti tes tuberkulin untuk tuberkulosis. Empat, menghindari pasien dari efek alergi obat dengan melakukan skin test alergi. Kelima, digunakan untuk uji sensitivitas obat, misalnya terhadap antibiotik. Keenam, memberikan vaksinasi tertentu seperti vaksin BCG. Baik, adapun manfaatnya itu, pertama, penyerapan obat yang lambat karena suplai darah di dermis sedikit, sehingga efek obat lebih terkontrol dan bertahan lama. Kedua, reaksi alergi atau sensitivitas terhadap obat mudah diamati secara lokal sehingga memudahkan diagnosis. Ketiga, memperlancar proses pengobatan dengan cara yang lebih aman dan tepat dosis. Keempat, mengurangi risiko reaksi sistematik karena pemberian dosis kecil dan lokal. Kelima, memungkinkan deteksi dini alergi dan sensitivitas obat sebelum pemberian obat secara luas. Injeksi intrakutan ada komplikasinya nggak sih? Iya dong, komplikasi injeksi intrakutan terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, komplikasi lokal yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, reaksi inflamasi atau kemerahan, nyeri, dan bengkak. Yang kedua, perdarahan ringan. Yang ketiga, papul tidak terbentuk atau teknik salah. Yang keempat, abses atau infeksi atau kurang steril. Itu saja. Tentunya tidak dong. Yang kedua, komplikasi sistemik atau jarang terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, reaksi alergi, contohnya gatal-gatal, urtikaria, dan sesak nafas. Yang kedua, anafilaksis, contohnya kondisi gawat darurat. Gitu ya. Oke deh. Standar operasional prosedur injeksi intrakutan. Adapun persiapan alat injeksi intrakutan, yang pertama ada buku catatan pemberian obat, yang kedua alkohol swab, yang ketiga sarung tangan, yang keempat obat yang sesuai, yang kelima spuit 1 ml, yang keenam pulpen, yang ketujuh bak spuit, yang kedelapan baki obat, dan yang terakhir ada bengkok. Yang kedua, persiapan pasien. 1. Identifikasi klien. Kedua, beritahu klien dan jelaskan prosedur yang akan diberikan. Ketiga, atur klien pada posisi yang nyaman. 3. Ada prosedur kerja. Yang pertama, cuci tangan 7 langkah. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima, yang keenam, dan yang ketujuh itu yaitu bilas. Yang kedua, siapkan obat sesuai 7 prinsip benar obat, yaitu 1. Benar pasien, kedua, benar obat, ketiga, benar dosis, keempat, benar pemberian, kelima, benar waktu, keenam, benar informasi, dan ketujuh, benar dokumentasi. Yang keempat, memakai handscreen bersih. Pilihlah area penusukan yang bebas dari tanda kekakuan, peradangan, dan tanda kemerahan. Bersihkan area penusukan dengan alkohol swab. Tempatkan ibu jari dengan tangan non-dominan sekitar 2,5 cm dari area penusukan, kemudian tarik kulit dengan ujung jarum menghadap ke atas.
atas dan menggunakan tangan dominan, masukkan jarum tepat di bawah kulit dengan sudut 10-15 derajat. Masukkan obat perlahan-lahan dengan perhatikan adanya gelembung atau benjolan. Kemudian cabut jarum dengan sudut yang sama seperti saat dimasukkan jarum. Usapkan perlahan-lahan area penyuntikan dan buat lingkaran dengan diameter 2-2,5 cm di sekitar bagian yang menggembung dengan menggunakan pulpen atau spidol. Observasi kulit adanya kemerahan atau bengkak jika tes alergi. Observasi adanya reaksi sistemik, misalnya sulit bernafas, berkeringat dingin, pingsan, mual, dan muntah. Kembalikan posisi pasien dengan posisi semula dan buang peralatan yang sudah tidak digunakan ke dalam bengkok. Kemudian gerakan sirkuler dari arah dalam keluar dengan diameter sekitar 5 cm. Tunggu sampai kering. Metode ini dilakukan untuk membuang sekresi atau kulit yang mengandung mikroorganisme. Terus lepas sarung tangan atau handscoon dan cuci tangan kembali. Setelah itu evaluasi pasien setiap 15 menit setelah injeksi dilakukan. Dan terakhir dokumentasi. Tulis nama pasien, nama perawat, tanggal, hari, dan kondisi pasien, serta tanda tangan perawat. Terima kasih.